Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai suatu beban yang besar, bila mana kita berada di titik yang paling lemah di dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya, karena dia akan memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia akan meringankan setiap beban kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Penghulu Kebenaran. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Permusuhan setan terhadap manusia pun dimulai, sebab melalui Kristus manusia adalah tujuan kasih dan kemurahan Tuhan. Ia ingin menggagalkan rencana ilahi untuk menebus manusia dan mendatangkan keinahan kepada Tuhan oleh menodai dan mencemarkan perbuatan tangannya. Setan akan menyebabkan kedukaan di surga dan memenuhi dunia ini dengan kesukaran dan kesusahan, dan mengatakan semua kejahatan itu sebagai akibat pekerjaan Tuhan dalam menciptakan manusia. Ya, jadi permusuhan setan terhadap manusia ini pun sudah dimulai, ya, sebab melalui Kristus manusia adalah tujuan kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, ia ingin menggagalkan rencana ilahi untuk menebus manusia. Jadi setan ingin menggagalkan semuanya, ya, dan mendatangkan kehinaan kepada Tuhan oleh menodai dan mencemarkan perbuatan tangannya. Ya, setan akan menyebabkan kedukaan di surga dan memenuhi dunia ini dengan kesukaran dan kesusahan, dan mengatakan semua kejahatan itu sebagai akibat pekerjaan Tuhan dalam menciptakan manusia. Ya, jadi setan akan memutar segala sesuatunya menjadi hal yang buruk di dalam kehidupan dunia ini. Ya, tapi kita masih mempunyai pengharapan bahwa Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, ya, dan dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, dia sudah mati, tapi bagaimana dia keluar sebagai pemenang oleh karena dia bangkit dari kematiannya. Ya, jadi jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai tipu muslihat daripada si jahat. Ya, karena kehidupan kita tahu ke depannya akan sulit, akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi itulah yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu baiklah kita mau belajar mulai dari sekarang, mau menghidupkan apa yang Tuhan sudah teladani untuk kita masing-masing, ya, sehingga kehidupan kita boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan kesanggupan untuk menghadapi hal yang akan terjadi di depan nanti. Kita tidak tahu sesulit apa itu, tetapi baiklah kita mau melatih kehidupan kita mulai dari sekarang. Adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan setan. Ya, jadi Kristus yang menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan setan, yaitu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membarui ini, manusia akan terus menjadi tawanan setan. Ya, jadi kalau manusia itu tidak mau berusaha untuk mau bekerja sama dengan Tuhan, ya, mereka akan menjadi tawanan si jahat. Sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya, tetapi prinsip baru di dalam jiwa manusia menciptakan pertentangan yang sebelumnya dipenuhi damai. Kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu. Ya, siapa saja yang terlihat membenci dosa gantinya mengasihinya. Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Ya, jadi kuasa yang dibagikan Kristus akan menyanggupkan kita manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu.
Ya jadi bukan kita sebagai manusia, ya tapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya bagaimana Tuhanlah yang melakukan segala sesuatunya untuk kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh ya mementingkan diri kita sendiri atau mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan jatuh. Siapa saja yang terlihat membenci dosa gantinya mengasihi, siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Ya jadi prinsip itu tidak akan diombang-ambingkan. Ya prinsip itu tetap teguh di dalam kehidupan umat-umat manusia yang tetap setia. Ya selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya tidak ada yang bisa menggantikan itu semua. Oleh sebab itu baiklah kita mau ya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing untuk melakukan setiap perintahnya. Pertentangan yang terjadi antara roh Kristus dengan roh setan diperagakan dengan cara mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak begitu menarik perhatian sebab ia muncul tanpa kekayaan, kemegahan atau kebesaran duniawi. Ya jadi Yesus itu tidak menarik bagi semua orang karena dia muncul ya bukan sebagai orang yang kaya. Ya bukan mempunyai kemegahan atau kebesaran duniawi, tapi dia muncul sebagai orang biasa. Ya jadi kita harus memahami dengan sebenar-benarnya bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Disitulah dia menunjukkan karakter surga itu. Ya bila mana kita betul-betul mengenal dia, maka kita akan tahu, maka kita akan mengerti. Ya jadi inilah ya yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Ya walaupun dia yang mempunyai seluruh dunia ini, ya tapi dia tidak memamerkan itu. Ya justru dia turun ke dunia ini untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi setiap umat manusia. Itulah karakter Kristus. Kemudian di sini dikatakan Yesus Kristus tidak begitu menarik perhatian sebab ia muncul tanpa kekayaan, kemegahan atau kebesaran duniawi sehingga orang Yahudi cenderung menolak dia. Mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dari sekedar mencukupkan kekurangan keuntungan lahiriah. Tetapi kemurnian dan kesucian Kristus mengundang kebencian kepadanya dari orang-orang fasik. Kehidupannya yang penuh dengan penyangkalan diri dan pengabdiannya yang tiada berdosa merupakan teguran yang terus-menerus kepada orang-orang yang sombong dan penuh hawa nafsu. Hal inilah yang membangkitkan permusuhan melawan anak Tuhan. Setan dan malaikat-malaikat jahat bergabung dengan orang-orang jahat. Segenap kekuatan kemurtatan berkomplot melawan penghulu kebenaran. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan. Ya, orang-orang Yahudi cenderung menolak dia. Orang-orang yang mempelajari kebenaran firman Tuhan siang dan malam, justru merekalah yang menolak kehadiran Mesias itu. Ya mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dari sekedar mencukupkan kekurangan keuntungan lahiriah. Ya tetapi kemurnian dan kesucian Kristus mengundang kebencian kepadanya dari orang-orang fasik ini. Ya jadi kehidupannya yang penuh penyangkalan diri dan pengabdian yang tiada berdosa merupakan teguran yang terus-menerus kepada orang-orang yang sombong dan yang penuh hawa nafsu ini. Ya jadi betapa pentingnya untuk kita mempunyai roh kerendahan hati itu sehingga kita tahu mana hal yang benar sehingga kita dapat mengikuti itu dan mana hal yang salah yang kita harus jauhkan di dalam kehidupan kita. Ya karena kesombongan itu adalah sifat yang datangnya dari si jahat. Itu ditanamkan di dalam diri manusia. Yaitu adalah hal yang sangat buruk yang dapat menjatuhkan kita dan dapat membawa kita ke dosa-dosa yang lainnya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ya kita harus bersyukur karena nasihat firman Tuhan yang hari demi hari terus menasihati kita, memberikan kita pencerahan, memberikan kita kesadaran bahwa inilah yang harus kita lakukan. Ya jangan sampai kita menjadi bagian daripada si jahat ini untuk melaksanakan misinya yang akan menghancurkan umat manusia. Oleh sebab itu baiklah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Dia yang akan memberikan kita kesanggupan dan kekuatan. Ya si jahat hanya memberikan kita
kenyamanan, kedamaian itu sifatnya hanya sementara. Tetapi Tuhan kita memberikan segala sesuatunya itu yang mempunyai sifat kekekalan, terus menerus. Ya walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi itulah yang akan memurnikan iman kita untuk kita lebih kuat lagi. Nah, disitulah kita akan merasa bahwa diri kita tidak sanggup, dan disitulah Tuhan akan menyanggupkan kita. Ya disitulah terjadi suatu mujizat yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan segenap kekuatan kemurtatan berkomplot melawan penghulu kebenaran. Ya jadi tidak ada yang bisa mengalahkan ya penghulu kebenaran ini. Ya karena kebenaran itu tetap kebenaran, dia akan muncul seperti mutiara. Ya walaupun Yesus di dalam kehidupannya dia sudah melakukan apa yang Bapaknya kehendaki dalam kehidupannya, dia tetap dianiaya. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang mempelajari firman Tuhan dan hal-hal yang lainnya yang membuat dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Tetapi disitulah bagaimana Tuhan dia belajar ya bahwa inilah yang harus dia hadapi di dalam kehidupannya. Dia harus mempunyai kekuatan yang lebih lagi untuk dapat mengampuni orang-orang yang sudah jahat terhadapnya. Ya walaupun itu sangat sulit, tetapi Yesus dia sanggup melakukannya. Oleh karena dia tahu bahwa dia harus menjalani semuanya ini, karena dia tidak mau misinya ini gagal untuk menyelamatkan akan dunia ini. Ya sehingga dia keluar sebagai pemenang akhirnya. Inilah suatu pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Permusuhan yang sama juga ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus sebagaimana yang ditunjukkan kepada guru mereka. Siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikkan dan dengan kekuatan dari atas melawan penggodaan, maka dengan pasti akan menimbulkan kemarahan setan dan pengikut-pengikutnya. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 530. Ya jadi permusuhan yang sama juga ya ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus. Ya sebagaimana yang ditunjukkan kepada guru mereka. Jadi siapa saja yang melihat sifat dosa itu menjijikkan dan dengan kekuatan dari atas melawan penggodaan, maka dengan pasti akan menimbulkan kemarahan setan dan pengikut-pengikutnya. Ya, jadi setan tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Jadi akan mencari cara ya untuk menggagalkan itu semua. Ya tetapi kalau kita benar-benar mempunyai kemauan yang teguh untuk terus datang kepada Tuhan, maka dia akan menjauh daripada kehidupan kita. Ya karena kita tahu ya bahwa hanya datang kepada Kristus, maka dia akan menjauh dari kehidupan kita. Ya baiklah kita mau mengambil bagian untuk menjadi ya pelayan-pelayan Kristus. Ya walaupun dunia menghina, walaupun kita dicemooh, walaupun kita diusir dan lain sebagainya. Ya tapi kita tahu bahwa kita berada di kebenaran Kristus. Dan di situ tidak ada orang yang bisa menghalangi kita. Karena kita tahu inilah yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu akan terjadi. Tetapi di dalam penderitaan yang kita hadapi, kita akan menemukan suatu kedamaian yang datangnya dari surga. Dan itu kita tidak bisa dapat dimanapun kita berada. Hanya melalui Kristus saja. Maka kedamaian itu akan selalu diberikan kepada kita walaupun kita di dalam kesengsaraan sekalipun. Ya sebagaimana yang murid-murid Kristus hadapi di dalam kehidupan mereka. Karena mereka tahu bahwa mereka berada di jalan kebenaran. Karena mereka tahu bahwa mereka bukan berada di dunia ini untuk selamanya. Ya karena Yesus sudah menjanjikan suatu tempat yang begitu indah. Ya di sana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kesakitan, kita akan hidup damai untuk selama-lamanya. Renungkan lebih dalam, bagaimana sikap saya saat ini terhadap dosa? Apakah saya menganggapnya menjijikan dan mengerikan? Atau apakah saya peka terhadap kekuatannya yang merusak? Jadi kita harus tahu ya bahwa dosa itu adalah hal yang sangat menjijikkan atau hal yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita. Baiklah kita boleh menjauh daripadanya. Ya walaupun kita manusia yang lemah, ya tapi kita harus meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita,
dan biarlah kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah nasihat firman Tuhan, biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.